Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberkati kami lewat firman-Mu. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami sehingga kami mengerti apa kata firman Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa ketika kita memiliki Roh Kristus di dalam hidup kita, maka Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita memampukan saudara dan saya untuk hidup seperti Kristus. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, Yesus berkata bahwa ialah air hidup itu sendiri, di mana ia memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria waktu mereka melakukan percakapan di sumur Yakub. Yesus berkata kepadanya, kepada perempuan Samaria waktu dia sementara menimba air yang secara jasmani itu, Yesus berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia sementara menunjuk kepada air yang ada di sumur Yakub itu, dia katakan ia akan haus lagi. Dan ayat 14 dia berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa maksud yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa menerima air yang diberikan oleh Yesus. Artinya, Yesus ingin katakan kepada saudara dan saya, setiap kita yang memiliki Roh Kristus di dalam kehidupan kita, karena kita percaya kepada dirinya atau kita percaya kepada Yesus, maka kita, saudara dan saya, memiliki Roh Kristus. Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita itu menjadikan saudara dan saya hidup seperti Kristus. Makanya Yesus katakan, kalau kita menerima Kristus di dalam hidup kita, artinya dia adalah sumber air hidup itu sendiri, maka hidup saudara dan saya akan terus dapat memancarkan kehidupan bagi banyak orang. Di situ dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, kalau kita hidup seperti Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita yang telah Ia berikan bagi kita, karena kita percaya kepadanya, maka saudara dan saya akan memiliki kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu Zoe itu sendiri, atau kehidupan kekal yang kita miliki di dalam hidup kita. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, tanda kehidupan orang Kristen yang memiliki hidup yang kekal, dia akan terus memiliki kemenangan dalam hidupnya. Masalah, persoalan, tantangan tidak akan pernah membuat hidupnya ada dalam ketakutan, kekhawatiran, stres, dan lain sebagainya. Karena apa? Dari dalam hidupnya terpancar kehidupan yang terus-menerus membawa kehidupan yang luar biasa. Nah, saya percaya ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah memiliki Roh Kristus. Percayalah, Kristus yang ada di dalam hidup kita, yang diinginkan Tuhan untuk kita terus memancarkan itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita memiliki Roh Kristus, maka saudara dan saya menjadi sumber kehidupan itu bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan ketika Dia boleh berkarya di dalam hidup kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus bagi saudara dan saya yang mati di kayu salib, mengalami kemenangan karena kebangkitan, dan Roh itu diberikan bagi saudara dan saya. Roh kemenangan itu membuat saudara dan saya dapat hidup menjadi sumber kehidupan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, hiduplah sebagai orang Kristen yang hidup terus memancarkan sumber kehidupan bagi banyak orang. Artinya, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang pertama, saudara dan saya harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Jangan kita menjadi orang yang hidup untuk diri kita sendiri, tapi baiklah kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Artinya dimanapun kita berada, ketika keadaan itu tidak nyaman,
baiklah saudara dan saya menjadi kehidupan yang membawa kenyamanan di situ. Kalau ada pertikaian di tempat itu, kita menjadi kehidupan yang baik di situ. Di mana ada kekacauan, kita menjadi pendamai di situ, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika saudara dan saya diminta Tuhan untuk kita menjadi sumber kehidupan yang kekal itu, maka marilah di dalam seluruh perjalanan hidup saudara dan saya, baiklah kita terus menyatakan Kristus melalui seluruh kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui apa saja yang kita lakukan dan kerjakan. Pastikan Kristus dikenal di dalam atau melalui kehidupan saudara dan saya. Ada banyak orang percaya, dia hanya labelkan kehidupannya Kristen KTP, tetapi saudara, hidupnya tidak seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Saya ingin katakan bagi saudara, bertobatlah kepada Tuhan. Jangan kita hanya memiliki label Kristen, Kristus, tetapi kehidupan kita jauh dari apa yang diinginkan oleh Kristus. Kita tidak bisa membawa kehidupan yang baik, malah hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Janganlah kita demikian, pemirsa Klavos. Mari kita belajar untuk menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Saya percaya kalau kita mampu menjadi sumber kehidupan bagi orang lain, karena Kristus yang ada di dalam hidup kita menjadikan kita menjadi sumber kehidupan itu, maka saya percaya perjalanan hidup saudara dan saya akan sangat berarti bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menolong saudara dan saya. Saya berdoa Roh Kudus memampukan saudara dan saya hidup untuk terus menjadi sumber kehidupan yang kekal itu bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu singkapkan kami semua. Kalau kami hidup, kami telah memiliki Roh Kristus di dalam hidup kami. Tolong kami agar kami mampu untuk memancarkan Roh Kristus itu sebagai sumber kehidupan bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.